Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi, di mana pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Calon guru penggerak Kota Sukabumi Angkatan 9, Ibu Dini Lutfi Suryani Sutisna SPD. Pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan izin tempatnya, juga waktunya, menyediakan waktunya, juga kepada rekan-rekan semua yang bisa ikut hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Sholawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk acara ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Endah Siswanti Safei SPD, yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Dini, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita buka saja acara ini demi kelancarannya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Genteng. Pada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Yang Ibu banggakan, Ibu sayangi guru SD Genteng, terkhusus untuk Ibu CGP, Ibu Dini Lutfi. Salah itu Lutfi. Alhamdulillah hari ini hari yang sangat istimewa. Kita insya Allah akan mendapat ilmu dari Ibu Dini. Ini merupakan juga karunia dari Allah, makanya Ibu mengajak senantiasa tersebut ucapkan Alhamdulillah, semoga nikmat ini akan selanjutnya ditambah oleh Allah. Insya salam kita aturkan kelanjutan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang akan mendapat syafaat waktu dan akhir. Ibu dan Bapak, kegiatan diseminasi atau menginformasikan ilmu terhadap khalayak mungkin. Sekarang banyak istilah-istilah keren yang terkadang bagi ibu pribadi mungkin agak naon kayak apa narasi atau apa begitu. Makanya pegang HP langsung tanya, oh ternyata diseminasi ini adalah kegiatan mentransfer atau transfer ya, atau menyampaikan beberapa ilmu yang memang harus kita ketahui. Di sini Bu Dini mendapat tugas mungkin dari kegiatan guru penggerak ini untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat yang istimewa, di mana ada kegiatan yang memang sengaja kita jadikan agar apapun atau siapapun yang berada di sekolah akan ada perubahan. Anak yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Anak yang biasanya masih susah diatur bisa menjadi lebih menurut gitu. Dengan kegiatan dari guru penggerak ini, mudah-mudahan kita lebih tahu bagaimana seharusnya mengubah diri kita, bisa mengubah atau menunjukkan pendidikan ini memang yang seperti ini, bahwa asalnya tidak bisa menjadi bisa, asalnya tidak bisa atur bisa diatur. Dan yang terpenting, Ibu dan Bapak, Ibu berharap kegiatan yang dilakukan oleh Bu Dini ini bisa diikuti oleh guru yang lain, dan juga khusus untuk Bu Dini, Ibu sangat mendoakan mudah-mudahan ilmu-ilmu ini akan senantiasa ditransfer kepada kami. Karena berbeda ketika
kita mendapat langsung dari media atau dari media sosial. Cara menerapnya itu lebih susah kalau dari nonton video gitu lah asalnya. Tapi kalau dari teman sebaya itu lebih nyerap gitu. Makanya pada kesempatan ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung, dan apa yang Bu Dini lakukan ini bukan hanya sebagai tugas ini itu bukan, tapi akan mengajak kami khusus ibu untuk bisa menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SD Genteng ini. Keinginan kita Genteng Jawara ini bisa terwujud mudah-mudahan di 2-3 tahun ke depan. Jadi anak-anak yang memang saat ini dengan kondisi seperti ini, generasi Z, generasi gadget yang sangat dipengaruhi oleh media sosial, bisa lebih berkarakter seperti keinginan yang dicanangkan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar. Itu yang bisa Ibu sampaikan sebagai pengantar. Sekali lagi selamat menjalankan tugas Bu Dini. Kami senantiasa mendukung apa yang dilakukan oleh para CGP ini, karena kami yakin dengan adanya Bu Dini atau guru penggerak lain, kami akan terus bergerak. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya, di mana kita tadi menyimak sama-sama ya bahwa dengan ada kegiatan ini memang betul kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ada kegiatan ini kita semua para pendidik khususnya SD Genteng bisa lebih berubah ke arah yang lebih baik. Sekarang acara yang ketiga yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dini. Mari kita simak sama-sama, dan nanti apabila kita ada yang kurang paham atau ada yang mau dipertanyakan, kita sama-sama bertanya ya, kita sama-sama belajar. Kesempatan kita untuk berdiskusi lah ya, untuk bertanya ke hal-hal yang mungkin kita belum tahu, nanti diinformasikan lebih banyak ya. Ibu Dini mentransfer ilmu ke kita, mudah-mudahan kita bisa menerimanya. Pada narasumber kita, Bu Dini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu guru hebat yang hadir siang hari ini, yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan dengan melangkahkan kaki ke sekolah ini, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti berlipat-lipat, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Dalam kegiatan ini saya hanya ingin mengimbaskan bagi Bapak Ibu guru yang mungkin belum mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Dan di mana kegiatan ini yaitu kegiatan aksi nyata untuk memenuhi di LMS. Kegiatan ini disebutnya diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Salam guru penggerak. Jadi nanti Bapak Ibu walaupun misalnya nggak ikutan guru penggerak, harus tahu ya, salam guru penggerak itu bergerak, tergerak, menggerakkan. Boleh dicoba ya. Salam guru penggerak. Iya, di sini hanya sedikit mengenalkan, ada Ibu fasilitator, Ibu Siti Romla, atau mungkin fasilitator itu seperti dosennya ya. Dan ada pengajar praktik, Bapak Aziz Muslim. Pengajar praktik ini sebagai pembimbing saya, Pak gurunya. Dan ini ada calon guru penggeraknya, saya sendiri, Dini Lutfi Suryani. Nah, Bapak Ibu, capaian yang ingin dicapai dalam pembelajaran budaya positif ini, yang pertama, kita bisa memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol.
3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal. Internal mungkin dari dalam, eksternal dari luar ya. Nanti ada juga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, juga 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Capaian belajar yang keduanya yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Karena menurut KHD seperti itu, KHD itu menginginkan pendidikan berpusat kepada siswa dan kita itu ada 2 kodrat ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin kalau mengingat ke kodrat zaman kita dulu SD dengan SD yang sekarang zamannya sudah jauh, sudah banyak perubahannya. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira betul atau tidak? Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Betul? Tidak? Ya, nanti kita bahas sama-sama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 8 yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita bahas perubahan paradigma. Di sini ada A dan B. Mungkin ada Bapak Ibu dengan temannya ya, boleh mengepalkan tangan. Atau misalnya Bapak punya barang berharga apa, disimpan di kepalan tangan. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Berarti di dalamnya ini ada benda yang sangat berharga yang kita kepal. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut. Jadi ketika teman kita menginginkan benda yang ada di kepalan, itu akan ada berbagai cara untuk membuka kepalan kita. Dia bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap atau apa saja, agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda atau B, teman kita ya, membuka kepalan tangan Anda? Jawabannya bisa ya, bisa tidak ya. Mengapa? Gitu kan. Yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepalan tangan Anda? Bisa ya, bisa tidak juga. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol, mau membuka atau tetap tangannya dikepal? Ini jawabannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi yang pertama dan kedua itu bisa bervariasi. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa ada yang membuka karena dibujuk, diancam dan sebagainya, atau ada yang kuat pendiriannya tetap tidak membuka kepalanya. Nah, pertanyaan yang ketiganya, siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol? Bisa dijawab? Nah, iya, itu tergantung diri kita sendiri. Walaupun kita diancam, dihardik, di apapun, kalau memang kita tidak mau membuka, tetap kita akan mengepal, tetap barang berharga itu ada di tangan kita. Tapi kalau misalnya memang kita ingin membuka karena terayu oleh rayuannya, takut oleh ancamannya, pasti kita bisa membuka. Jadi yang mempunyai kontrol itu diri kita sendiri. Begitu juga posisi kita sebagai guru, kita yang mempunyai kontrol terhadap anak-anak. Di sini perubahan paradigma belajar merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil. Hebat. Lanjut. Masih ada? Ayo Pak Asep. Ya Bu, iya Ibu.
Keren, bertenis Anda. Kita berikan tepuk jempol buat Ibu Kepala. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Walaupun sudah siang tapi Ibu tetap konsentrasi ya Bu. Nah sekarang kita ke yang berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa arti disiplin? Coba Ibu Ila, kira-kira menurut Ibu disiplin itu apa? Harus mematuhi aturan. Siapa lagi? Dan berperilaku sesuai dengan aturan. Aturan ya. Dan berperilaku sesuai dengan aturan. Iya. Ada lagi, Bu Ian? Mematuhi sesuai aturan yang ada. Ya luar biasa ya. Nah di sini dalam budaya kita makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biar kita patuh gitu kan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Karena biasanya di kita anak yang tidak disiplin itu dihukum, ya. Anak yang tidak disiplin nanti ada sanksi. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh KHD yaitu belajar untuk perilaku manusia. Tentunya kata motivasi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, yang dimaksud motivasi perilaku manusia di sini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar atau tidak, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di motivasi perilaku manusia ini ada 3. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi murid mau disiplin karena takut dihukum, gitu kan. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin karena dia ingin imbalan. Karena kadang saya pun di kelas sebelum mengetahui tentang restitusi ini, tentang motivasi perilaku ini, menghukum itu saya sebagai penghukum. Kalau menghukum anak, marah-marah. Terus supaya anak nurut kita kasih reward yuk. Padahal sebenarnya itu tidak baik ya setelah saya mempelajari ini. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, di sini ada sebuah kasus nih, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Apakah Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda sebagai karyawan atau guru berprestasi? Atau sebagai guru Anda akan dicontoh oleh murid-murid Anda sehingga Anda bisa menghargai nilai-nilai diri sendiri? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan dari 2 motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Kira-kira kalau posisi Bapak Ibu guru seperti ini, motivasi yang ingin dilakukan apa? Bapak Ibu datang ke sekolah dengan tepat waktu, itu apa sih motivasinya? Apakah karena memang tidak mau ditegur oleh ibu kepala? Yang kedua, atau ingin mendapat pujian? Atau yang ketiganya karena kesadaran diri, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Yang mana Bapak Ibu? Motivasi yang ketiga. Mudah-mudahan kita harus konsisten seperti itu. Ya, motivasi saya hadir di kelas tepat waktu adalah ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan sebagai teladan bagi murid. Karena saya meyakini tindakan
tindakan guru akan dicontoh oleh murid. Kita ice breaking lagi. Nih, kalau botak memegang kepala, kalau batu pegang mulut, kalau batik pegang bahu atau baju ya. Coba masih konsentrasi nggak ya? Botak, batu, batik, botak, batik, batu, 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 batik. Yeay, Masya Allah, masih konsentrasi. Kita lanjut. Berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentunya ini 3 kata yang berbeda ya. Di bawah ini akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Nah, coba Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu jawab di sini kalau hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, konsekuensi. 8. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Coba kita lihat jawabannya. Nih, yang nomor 1 itu konsekuensi, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, hukuman ya, dan yang paling terakhir itu konsekuensi. Jadi itu perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada lagi contoh kasus. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam, dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antara antri di depan pintu. Dapat bintang dari Bu Anas. Jadi intinya si Bu Anas agar anak itu bisa berdiri rapi, tertib, dikasihlah sebuah stiker. Tapi pada suatu waktu si Bu Anas itu tidak masuk sekolah, digantikanlah oleh guru lain. Sehingga guru lain itu tidak tahu kebutuhan dasar manusia itu selain dari siswa, di guru juga harus pasti membutuhkan ini. Di sini ada contoh, mungkin kurang besar ya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani. Dia namanya juga ada Bu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jawaban Dinda, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Itu yang Dinda inginkan, kebutuhan kesenangan. Nah, tindakannya kira-kira kalau ibu jadi Ibu Rani gimana? Ketika si Dinda itu berbicara seperti ini ke mamahnya teh ngadu gitu kan, karena aku ditegur sama Bu Rani katanya. Kenapa? Karena ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang.
Kalau tidak ada suara kan nggak seru jadinya. Itu kebutuhan Dinda karena ingin kesenangan. Kira-kira sebagai gurunya apa itu tindakannya? Cara memberitahunya ke Dinda itu seperti apa gitu Bu tindakannya? Iya, itu salah satu ya. Ada lagi mungkin tindakan dari ibu guru yang lain ketika Dinda yang ini. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, jadi dia tuh menginginkan kasih sayang dan rasa diterima. Karena memang apalagi anak kelas bawah. Ibu, sepatu aku baru. Iya. Kadang orang lainnya responnya ya, padahal anak tuh kadang kalau memang membutuhkan kebutuhan itu dia akan mengeluh. Nah sih kok responnya gini gitu. Jadi kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan? Ya kita memujinya mungkin ya, kamu cantik hari ini, seperti itu. Belinya di mana? Siapa yang membelikannya gitu ya, seperti itu. Aku bosan, masa belajarnya semua gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, dia ingin kebebasan. Jadi yang dimaksudkan kebutuhan dasar manusia itu seperti ini. Dan ini kadang-kadang memang terjadi pada siswa kita ya. Jadi kita harus paham, mungkin anak ini maunya kebebasan, anak ini mungkin maunya penguasaan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas katanya gitu. Dia tuh menginginkan kebutuhan penguasaan. Jadi bisa kebayang ya, karena memang sehari-hari seperti itu. Nah berikutnya ada keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas tidak peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira kenapa? Kenapa gitu peraturan? Kenapa harus keyakinan tidak peraturan saja? Boleh lanjut? Nah, ini jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan pasti jawaban Bapak Ibu itu untuk keselamatan ya. Yang kedua juga sama, untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat ya. Jadi mulai sekarang kita itu harus membiasakan dulu dimulai di kelas itu mempunyai keyakinan kelas. Nanti ada tahap-tahapannya. Coba kira-kira ini, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira nilai kebajikan apa? Keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya? Kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar? Kesopanan. Coba Bu Nadia next. Iya. Menggunakan helm itu keselamatan, nilai kebajikannya. Yang membuang sampah itu menjaga kebersihan, dilarang menggunakan kata-kata kasar itu selalu bersikap positif atau hormat. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelasnya? Jadi kalau keyakinan kelas itu bukan peraturan, memang peraturan tapi ada nilai kebajikannya. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat sedikit saja akan mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan kelasnya di atas atau bisa di sticky note, kalau ini di papan tulis. Karena untuk kelas 1 itu masih perlu bimbingan ya. Jadi kita diktekan, jadi kita pilih juga anak yang memang udah bisa menulis di depan gitu kan. Mungkin kalau di kelas atas bisa dikondisikan. Jadi jangan keyakinan kelas itu jangan udah jadi aja kita yang bikin tanpa disepakati dulu dengan anak-anaknya. Dan ini keyakinan kelas yang sudah terbentuk, selalu menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu. Yang ketiganya saling tolong menolong, yang keempatnya berbicara dengan sopan, dan yang kelimanya saling menghormati. Jadi nanti Bapak Ibu boleh dipraktekkan di kelasnya ya, membuat keyakinan kelas, karena itu mungkin nantinya akan menyenangkan dan anak-anak pun akan, oh iya kita sudah membuat keyakinan kelas yang tidak boleh kita langgar, gitu kan. Berikutnya kelima, posisi kontrol restitusi.
Di sini yang satu ada penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nih, kalau penghukum itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Itu seorang guru penghukum. Sedangkan seorang guru pembuat rasa bersalah ketika murid melakukan kesalahan itu berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu sebagai teman. Ada yang sebagai posisinya pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Itu sebagai pemantau. Sekarang yang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, dari 5 posisi kontrol ini, mana sih yang ingin Bapak Ibu miliki? Untuk saat ini pasti sebagai penghukum ya, karena saya juga merasanya seperti itu, menghukum anak. Oh, ternyata itu kita sebagai penghukum. Nah, kalau setelah mengetahui ini, Bapak Ibu ingin menjadi 5 posisi kontrol yang mana? Bu Nadia boleh dimundurin lagi. Ketika anak di kelas ada yang tidak mengerjakan PR misalnya, terus anak bercanda, kira-kira nanti mau hukum anaknya Ibu itu mau menggunakan posisi kontrol yang mana? Manajer. Iya, teman dan manajer. Karena posisi itu yang bisa meraih anak ya. Kalau penghukum itu tadi kan membuat anak takut, tidak nyaman kalau kita hukum. Tapi sebelum tahu ini, saya pun Bu sebagai penghukum selalu menghukum, rekam budak. Ternyata itu tidak boleh. Boleh dilanjut. Nah, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi sebuah tawaran dan bukan paksaan. Nah, restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak menjudge anak itu ya, wah ada mana di kelasnya bangor gitu kan. Jadi si anak teh minder, ngerasa tersisihkan lah dengan teman-temannya. Bisa jadi dibully nantinya dan tidak sadar kita yang sudah membulinya gitu kan. Tapi mudah-mudahan setelah mengetahui 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru bisa lebih bijaksana sebagai teman atau manajer. Jadi si anak setelah kita diberitahu seperti ini sesuai dengan posisi kontrol kita, dia akan kembali ke kelompoknya. Jadi tidak akan merasa minder lagi dengan kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi mudah-mudahan bisa ya diterapkan, dan itu juga jadi tantangan buat saya karena memang sebelum pelajari ini jauh banget saya itu sebagai penghukum. Tapi setelah mempelajarinya, oh ternyata itu salah besar. Boleh dilanjut? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan, Ki Hajar Dewantara. Jadi tadi yang sudah dibahas tentang paradigma, keyakinan kelas, dan mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan ya di kelas masing-masing. Ketika kita anak-anak ada masalah juga bagaimana kita cara menghukum merekanya atau menyelesaikan masalahnya gitu. Jangan anak itu karena mungkin memang sekali dua kali tidak bisa nurut, anaknya ya suka langsung marah-marah ditegur gitu. Nah, tapi setelah dengan apa yang dipaparkan Bu Dini, sedikit banyaknya kita sekarang sudah mengerti bagaimana cara menghukum anak yang baik ya, mendisiplinkan anak dengan baik. Nah, tadi ada yang 5 kontrol posisi guru yang seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bu Dini. Mudah-mudahan kami semua para guru khususnya di SD Negeri Genteng dan umumnya para calon guru penggerak mungkin sama ya, memberikan perubahan yang baru untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dengan tadi ada ininya ya, motonya dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Nah, karena kita juga tahu ilmu dengan ilmu itu
segala sesuatunya juga kita jadi mengerti atau jadi lebih paham. Tanpa ilmu kita mengerjakannya juga mungkin dengan seenaknya ya. Seperti kata para ustadz juga seperti itu ya. Jadi kita tahu dulu ilmunya baru kita aplikasikan atau kita laksanakan. Jadi benar-benar melaksanakannya dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang didapat dari Bu Dini bisa kita terapkan, dan Bu Dini sendiri lebih semangat lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan kemudian Bu Dini mendapatkan hasil yang terbaik ya sesuai dengan harapan Bu Dini sendiri, dan kami para guru di sini mendoakan yang terbaik. Mungkin kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Saya Fitri Supenti, guru di SDN Genteng, Kecamatan Baros. Dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, membuka wawasan baru tentang budaya positif di sekolah kami pada umumnya, dan pada diri saya pribadi khususnya. Untuk Bu Dini, calon guru penggerak Angkatan 9, tetap semangat, terus bergerak dan menggerakkan. Ganbate Bu Dini!